Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Tita Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Misteri Gadis Manis Warung Kopi Pangku. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Jember 2017. Perkenalkan, namaku Joko. Entah mimpi apa sebelumnya sampai aku harus mengalami sebuah peristiwa yang benar-benar di luar nalar. Malam itu, aku bersepeda motor bersama salah satu tetangga yang sering kupanggil dengan Mas Sumo. Sekitar jam 10 malam, kami melewati kawasan Jember Selatan dari Lumajang menuju ke arah Banyuwangi. Karena ada sebuah urusan Mas Sumo yang harus diselesaikan, yaitu tentang masalah bisnisnya. Sepeda motor Mega Pro yang kami naiki mulai membelah gelapnya malam. Aku diajak ke rumah salah satu mitra bisnisnya dalam perdagangan buah. Sebenarnya, sudah beberapa kali aku diajak Mas Sumo melintasi kawasan ini. Tapi entah kenapa, sejak awal berangkat dari Lumajang ada firasat buruk yang kurasakan. Aku bahkan sempat menolak. Tapi karena Mas Sumo memelas dan memohon, aku pun terpaksa menemaninya. Dan lagi, selama ini dia sangat baik padaku. Ketika sampai di sebuah jalan aspal panjang yang sepi, Mas Sumo yang duduk di belakang mengusulkan mencari warung kopi. Tapi bukan warung kopi biasa. "Ayo cari warung kopi Pangku," begitu ucapnya di dekat telingaku. Sebenarnya ini adalah hal yang sangat biasa. Aku juga tahu bagaimana kelakuan Mas Sumo di luar rumah, walau tentu saja tak pernah kuceritakan pada istrinya. Ada satu yang kusukai dari Mas Sumo. Setiap kali punya uang, dia tak pernah pelit dan sering mengajakku ke tempat-tempat seperti karaoke atau sekedar mengajak minum. Dan kali ini pasti dia lagi yang akan mentraktir. Sempat kulirik jam tangan, jam 11 lewat sedikit. Suasana sangat sepi dan dinginnya malam terasa menusuk tulang walau jaket yang kupakai cukup tebal. Dan walau beberapa kali lewat, aku belum pernah ngopi di kawasan ini karena biasanya siang hari sampai di sini. Setelah melewati sebuah tikungan agak tajam, terlihat lampu remang-remang dari kejauhan. Dengan perasaan berbinar, aku pun sedikit mempercepat laju motor. "Ke warung ini, Mas, kayaknya asik tempatnya," begitu tanyaku pada Mas Sumo. Dari kaca spion terlihat Mas Sumo mengangguk. Aku pun menghentikan sepeda motor tepat di depan warung remang-remang itu. Dari luar terlihat seorang gadis manis duduk sendiri. Aku yakin dialah pemilik warung kopi Pangku ini. Setelah membuka helm, wajah Mas Sumo juga terlihat senang. Aku bisa menduga apa yang ada di dalam pikiran kotornya. Entah sejak kapan istilah warung kopi populer. Yang jelas,
hal itu menjadi tren baru yang sejujurnya lebih mengarah ke perbuatan maksiat. Karena biasanya sang gadis pelayan warung bisa diajak minum kopi sambil dipangku atau bahkan lebih dari itu. Begitu kami masuk, ternyata ada lagi gadis lain. Justru ini adalah kondisi yang sangat pas, karena pasti tidak nyaman jika kami berdua hanya dilayani oleh seorang pelayan saja. Sementara itu, wajah Mas Sumo terlihat kecapean. Tadi dia memang mengeluh tentang hal itu, sehingga mengajakku dan memintaku menyetir di sepanjang perjalanan. Seperti biasa, aku berusaha mengobrol dengan gadis manis ini. Dia mengaku bernama Lisa. Yang jelas, aku tidak percaya itu adalah nama sebenarnya. Sedangkan temannya yang satu mengaku bernama Wiwin. Mas Sumo lalu mengambil posisi duduk di kursi dekat pintu. Dia beralasan ingin merokok sambil menikmati pemandangan sunyi di luar warung. Sedangkan aku mengambil posisi kursi agak jauh dari Mas Sumo. Walau tanpa pembicaraan dan penjelasan, kami berdua sudah sama-sama sangat paham untuk kondisi seperti ini. Karena Lisa terlihat lebih manis, aku pun meminta Wiwin yang mengantar kopi ke Mas Sumo. Jujur, walau Mas Sumo sangat baik padaku, tapi dalam situasi seperti ini, aku tentu lebih memilih gadis yang lebih cantik. Entah apa yang terjadi kemudian dengan Wiwin dan Mas Sumo, karena aku hanya terfokus pada Lisa. Apalagi Mas Sumo sama sekali bukan pemain baru untuk hal-hal seperti ini. Ternyata Lisa terlihat semakin cantik begitu mendekat dan menghidangkan kopi. Entah apa memang karena dia seperti itu, atau mungkin karena otak kotorku yang sudah terbakar nafsu. Pakaiannya yang cenderung tertutup tapi ketat membuat pikiranku semakin liar menerawang kemana-mana. Setelah kopi dihidangkan, Lisa ku minta duduk tepat di sebelahku. Setelah obrolan-obrolan awal yang tentu sama sekali tak bermutu, tibalah di saat-saat yang kutunggu-tunggu. Dan tentunya membuat jantungku berdetak nakal tak beraturan. Dari kejauhan, sekilas ekor mataku menangkap Mas Sumo dan Wiwin sudah berpelukan. Pasti mereka sedang menikmati malam ini. Mata cantik Lisa lalu memandangku tajam. Kemudian tersungging sebuah senyum manis dan nakal dari bibirnya. Aku yang terbiasa dengan situasi seperti ini lalu mendekatkan bibirku ke arahnya. Tapi Lisa menghentikan itu dengan telapak tangan kanannya. Kemudian tanpa berbicara apapun, dia berdiri dan memberi isyarat untuk mengikutinya. Jantungku semakin nakal berdetak. Otakku sudah membayangkan hal-hal seru setelah ini. Dan dugaan itu 100% benar. Lisa mengajakku ke sebuah kamar di bagian belakang warung ini. Begitu kami berdua masuk, Lisa segera menutup pintu dan bahkan menguncinya. Suara-suara hewan malam di luar warung seakan serentak menyambut saat-saat mengasihkan ini. Jari lentik Lisa lalu menyentuh kancing teratas bajuku. Lagi-lagi,
disertai senyum manis yang sangat menggoda. Aku pun paham, ini adalah sebuah kode agar aku segera melepas baju. Aku pun sigap melakukannya. Di saat yang sama, tepat di hadapanku, Lisa membuka kaos merahnya. Tapi suasana tiba-tiba berubah. Lampu redup di dalam kamar tiba-tiba padam dan semuanya menjadi gelap gulita. Sesaat kemudian, lampu itu menyala kembali. Tapi situasi sudah sangat jauh berbeda. Kamar yang tadi kuingat berdinding papan sekarang terasa begitu mewah dengan tembok marmer berwarna biru muda. Ada juga hiasan-hiasan dinding yang di mataku terlihat begitu indah. Tapi sayang, di saat yang sama tercium bau anyir yang sangat menyengat dan memenuhi ruangan. Dan tak ada lagi Lisa di sana. Beberapa detik kemudian, kesadaranku tiba-tiba muncul setelah tadi sempat hilang sesaat. Aku yakin kali ini berada di dunia lain. Karena alangkah mustahilnya semua berubah sangat cepat dan drastis dalam dunia nyata. Ketika ketakutan semakin menyelimuti, tiba-tiba Lisa muncul di hadapanku. Wajahnya tetap manis seperti tadi, tapi ada yang berbeda kali ini. Kedua kakinya tidak menyentuh lantai. Di pikiranku, tak ada kemungkinan lain. Ini pasti bukan manusia. Entah kenapa belum terbersit keinginanku untuk berteriak. Kali ini naluri menuntunku untuk waspada sambil mengamati keadaan. Lalu, dengan gerakan lembut tapi menakutkan, Lisa merangsek mendekat ke arahku. Aku sangat bisa merasakan bulir-bulir keringat yang semakin membasahi tubuh dan bajuku. Entah keberanian dari mana, aku terus menatap tajam matanya. Lalu, tiba-tiba Lisa menyeringai. Dan disinilah nyaliku runtuh seketika. Di dalam mulut Lisa terlihat gigi-gigi yang meruncing tajam. Dan ada yang menggeliat-geliat di sana yang entah itu apa. Aku pun spontan berteriak. Tapi wanita ini ternyata jauh lebih sigap dari yang kuduga. Kedua tangannya segera membekap mulutku dan tenaganya ternyata sangatlah kuat. Aku tak mampu lagi berteriak. Yang ada justru indera penciumanku sangat tersiksa dengan bau yang semakin busuk dan menyengat. Bersamaan dengan itu, tawa makhluk ini terdengar lepas dan menggelegar, seakan memberi pengumuman bahwa dia telah mengalahkanku. Segenap usaha ku kerahkan dengan meronta, tapi ini pasti bukan gadis biasa. Tanpa sadar, dalam posisi sulit bernafas, aku meneriakkan namanya, Lisa. Tapi hal itu justru membuat suara tawanya semakin keras dan semakin mengerikan. Dalam situasi genting seperti itu, otakku teringat bahwa aku hanya pernah mendengar suara tawa seperti ini di film horor. Untungnya, pikiranku lalu teringat beraneka doa yang segera kulafalkan dalam hati.
Tak lama kemudian, aku berhasil melepaskan diri dari cengkeramannya. Lalu, dengan gerakan acak, kaki kananku berhasil menendang tubuh makhluk itu sampai dia terpental cukup jauh. Dalam sepersekian detik, mataku menangkap wajahnya yang kesakitan dan lampu padam kembali. Sekitar 2 atau 3 detik kemudian, suasana berubah lagi. Dan ternyata, aku berada di tengah-tengah pepohonan. Aku pun makin sadar, ini bukan kondisi biasa. Dengan segera, aku pun berlari sekuat tenaga. Lalu, aku mengitarkan pandangan ke sekeliling untuk mencari Masumo. Tapi, hanya kegelapan dan kesunyian yang tersaji. Tubuhku masih gemetar. Untungnya, tak lama kemudian mataku menangkap dari kejauhan sepeda motor yang terparkir. Firasatku berkata, itu adalah sepeda motor Masumo yang tadi kami pakai. Aku pun berlari ke sana dan mendapati Masumo terbaring tepat di sebelah motornya. Ternyata dia tertidur. Setelah ku guncang-guncangkan tubuhnya, dia seperti terkejut. Tanpa penjelasan apapun, aku mengajaknya melanjutkan perjalanan. Mungkin karena rasa takut dan gugup masih sangat kuat, aku tak berbicara apapun pada Masumo. Dan lagi, mungkin dia masih mengantuk. Beberapa lama kemudian, ada warung lagi di pinggir jalan. Kali ini aku sangat yakin ini adalah warung yang normal. Apalagi ada beberapa rumah di sebelahnya dan terdapat pula musola yang tidak terlalu jauh. Aku pun menghentikan sepeda motor dan Masumo sama sekali tidak protes. Kali ini yang menjaga warung adalah seorang bapak yang umurnya kutaksir 50 tahun atau lebih. Tak ada pengunjung lain ketika itu dan aku langsung memesan 2 gelas kopi. Sambil menunggu pesanan dan menggosok-gosokkan matanya, Masumo bertanya, "Ada apa tadi?" Aku pun menceritakan semuanya. Bahwa tadi Masumo melempar ide untuk mencari kopi pangku, dan akhirnya aku harus mengalami peristiwa yang sangat menakutkan. Dan disinilah respon Masumo tak kalah mengejutkan. Pertama, dia merasa sama sekali tak pernah melempar ide untuk mencari kopi pangku. Artinya, suara yang berisi permintaan mencari warung kopi pangku tadi bukanlah dari Masumo. Kemudian, dia mengaku tadi aku berhenti di pinggir jalan karena pamit mau buang air kecil sebentar. Tapi karena terlalu lama, dia berbaring di atas rumput dekat sepeda motor dan akhirnya tertidur. Jadi, Masumo sama sekali tidak masuk ke warung seperti yang tadi kulihat. Tentu saja, dia juga sama sekali tidak bersama dengan wanita yang tadi mengaku bernama Wiwin. Di sini, aku semakin sadar bahwa selama beberapa saat tadi terbawa ke alam gaib. Apalagi ketika tadi pergi dari sana, warung itu tidak pernah ada. Tak lama kemudian, datanglah kopi yang kami pesan. Tapi bukan bapak tadi yang mengantar, melainkan seorang gadis yang sangat manis.
Lalu, ini yang aneh. Gadis itu berwajah sama persis seperti Lisa. Dia lalu terlihat salah tingkah ketika aku dengan tajam menatapnya. Kemudian aku pun meminta maaf karena mungkin telah mengganggunya. Sementara itu, Mas Sumo juga terlihat heran. Dan lalu kujelaskan bahwa gadis yang barusan sangatlah mirip dengan Lisa, yaitu wanita penjaga warung kopi yang tadi membawaku ke alam gaib. Karena penasaran yang luar biasa, aku pun menghampiri bapak pemilik warung yang muncul tak lama kemudian. Lalu, dengan berusaha sesopan mungkin, aku pun menceritakan pengalaman aneh barusan. Sang bapak yang mengaku bernama Pak Surip itu lalu tersenyum dan terlihat penuh arti. Kemudian dia menjelaskan bahwa yang tadi mengantarkan kopi adalah Susi, anaknya. Pak Surip lalu terdiam sejenak, kemudian menceritakan kelanjutan yang tak kalah mengejutkan, bahwa 2 atau 3 hari yang lalu Susi bercerita mengalami mimpi aneh, yaitu bekerja di sebuah warung remang-remang dan kedatangan pembeli 2 orang laki-laki. Dan kata Susi, sempat terjadi pertarungan dengan salah satu pembeli sampai dia terkena tendangan. Tentu saja ini aneh, karena apa yang dialami Susi dalam mimpinya ternyata mirip kejadian barusan. Tapi sayang, Mas Sumo lalu mengajak segera berangkat lagi karena barusan ada telepon dari bosnya yang ternyata sudah lebih dulu sampai di Banyuwangi. Terpaksa, kami segera membayar kopi dan langsung melanjutkan perjalanan. Hari demi hari berlalu, dan selama berbulan-bulan, Mas Sumo tak pernah mengajakku. Sampai sekitar setahun sejak kejadian itu, dia mengajakku lagi ke Banyuwangi dan melewati jalur itu lagi. Aku pun bersedia, karena kebetulan siang hari. Jujur, ada rasa penasaran karena ingatan tentang kejadian mengerikan tahun lalu. Bedanya, Mas Sumo terlihat tidak terlalu tertarik. Dan sejak peristiwa itu, kami tak pernah lagi membahasnya. Kebetulan, Mas Sumo adalah orang yang sangat bisa diandalkan untuk mengingat jarak dan tempat. Kali ini, Mas Sumo membawa mobil dan dia yang menyetir. Setelah obrolan-obrolan santai, sampailah kami di sebuah tikungan. Aku ingat, warung gaib itu seharusnya tidak jauh lagi. Dan Mas Sumo lalu menunjuk sebuah tempat dan dia mengatakan bahwa di sanalah tahun lalu aku berhenti dan pamit buang air kecil. Ternyata tak ada tanda-tanda bekas warung atau bangunan apapun. Di sini otakku terbawa lagi ke peristiwa menakutkan setahun yang lalu. Setelah melanjutkan perjalanan lagi, sampailah kami di sekitar tempat yang dulu kami singgahi, yang juga adalah warung kopi. Dan Mas Sumo menunjuk lagi, tapi kali ini wajahnya pucat, karena di sana pun tak ada bangunan sama sekali. Berarti Mas Sumo juga terbawa ke alam gaib di warung yang kedua. Sedangkan aku
telah masuk ke alam tak kasat mata sejak warung pertama. Mas Sumo lalu mengaku, awalnya dulu tak terlalu percaya ketika aku bercerita telah masuk warung kopi Pangku yang ternyata terbawa ke alam lain. Setelah menyadari bahwa dirinya juga terbawa ke alam lain, dia mengaku lebih percaya apa yang kualami. Perjalanan terus kami lanjutkan, dan syukurnya semua lancar sampai di Banyuwangi. Waktu bergulir kembali, dan kami tak pernah lagi berani melewati jalan itu di malam hari. Dan sampai saat ini, terkadang kami masih membahasnya, sekaligus pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Siapakah Lucy, Wiwin, Pak Surip, dan juga Susi? Terkadang pula, dengan bercanda Mas Sumo mengatakan padaku, "Gimana? Mau cari warung Pangku lagi?" Aku tentu hanya tersenyum menanggapinya. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, misteri gadis manis warung kopi Pangku. Semoga kisah-kisah kami cukup menemani sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami atas nama segenap kru Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian.